warga diaspora Indonesia dimanapun berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Ya, buat teman-teman, apa kabar? Dan jumpa lagi bersama saya Gali Johannes dari Washington DC dalam acara IG Live Gali Menggali. Buat saudara-saudara kami yang berada di tanah air Indonesia, mungkin sekarang masih tengah malam ya, menjelang subuh dan bangun pagi. Semoga saudara-saudara kami di tanah air Indonesia juga sehat selalu. Ya, saya mau IG Live dengan Dubes Indonesia buat Amerika Serikat, yaitu Bapak Rosan Ruslani. Kita mau berbicara mengenai mungkin bagaimana mengenai naik ekspor barang Indonesia ke Amerika Serikat meningkat 38% pada tahun 2021. Bagaimana prospek dan tantangan hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat pada saat ini? Apakah terhambat karena adanya perang di Ukraina dan ancaman resesi di Amerika Serikat? Apa saja upaya peningkatan hubungan ekonomi RI dan Amerika Serikat? Ikut yuk pandangan Dubes RI untuk Amerika Serikat, Rosan Ruslani, dalam bincang IG Live Gali Menggali. Iya, untuk teman-teman yang mungkin masih lagi bergabung, silahkan bergabung, ikutin terus perbincangan saya. Sebentar lagi kita lagi connecting dengan Pak Dubes, Dubes Indonesia buat Amerika Serikat dengan Pak Rosan Ruslani. Ya. Ini kita sudah lagi mau join dengan Pak Rosan Ruslani. Mudah-mudahan cepat ya connectingnya. Kebetulan saya tinggalnya di Virginia dan Pak Rosan Ruslani tinggalnya di KBRI Washington DC, dan juga kita tidak ada perbedaan waktu ya. Kita kebetulan state-nya bertetangga ya. Saya tinggal di state Virginia dan Pak Rosan di Washington DC, dan juga di rumahnya di Wisma Indonesia di Washington DC. Ya. Nah, ini kita lagi sudah bergabung dengan Pak Rosan. Halo, selamat sore Pak Rosan, apa kabar bersama keluarga? Selamat sore, Gali, apa kabar? Alhamdulillah, sehat semua. Iya, alhamdulillah, puji Tuhan, kami semua sehat-sehat ya Pak Dubes ya. Semoga warga negara Indonesia di Amerika Serikat dalam keadaan lindungan Tuhan juga Maha Esa ya Pak Dubes. Ya. Jadi Pak Dubes, thanks so much ya, pertamanya saya mengucapkan terima kasih Pak Dubes sudah meluangkan waktu untuk saya dalam acara IG Live Gali Menggali. Ya, Pak Dubes, kita sapa dulu ya teman-teman kita yang sudah bergabung di IG Live Gali Menggali. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bersama saya Gali Johannes dari Washington DC dalam acara IG Live Gali Menggali bersama Dubes Indonesia Pak Rosan Ruslani untuk Amerika Serikat. Dan kita juga mau berbicara ya Pak Dubes ya mengenai nilai ekspor perang Indonesia ke Amerika Serikat meningkat 38% ya Pak Dubes ya pada tahun 2021. Bagaimana prospek dan tantangan hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat pada saat ini? Apakah terhambat karena adanya perang di Ukraina dan ancaman resesi di Amerika Serikat? Apa saja upaya peningkatan RI dan peningkatan hubungan ekonomi RI dan Amerika Serikat? Ikut yuk pandangan Dubes RI untuk Amerika Serikat Pak Rosan Ruslani dalam bincang IG Live Gali Menggali. Nah, baik teman-teman semuanya dan Pak Dubes Rosan, kebiasaan saya sebelum kita bincang-bincang, biasanya aku mau baca sedikit riwayat hidup dari Pak Rosan Ruslani. Mungkin Pak Dubes kalau ada salah tolong dikoreksi ya, karena Pak Dubes ini beliau ini orang very smart dan banyak sekali punya karirnya ya. Jadi aku baca dulu. Pak Dubes Rosan Perkasa Ruslani lahir di Jakarta 31 Desember 1968. Wow, Pak Dubes namanya agak unik ya. Nama lengkapnya Rosan Perkasa Ruslani. Nah, Pak Dubes, saya mau kasih tahu, Pak Dubes hari ulang tahunnya persis sama seperti saya. Saya lahir juga tanggal 31 Desember. Dan iya, insya Allah ya Pak Dubes, kalau kebetulan saya ada di Amerika, Pak Dubes masih bertugas sini, saya punya ulang tahun, kita bisa merayakan sama-sama ya Pak Dubes ya. Kebetulan semua bintang tuh bagus, dan saya tidak percaya sama bintang, ramalan bintang, tapi saya mengagumi bintang saya, bintang Capricorn. Menurut saya bintang Capricorn itu orang-orang yang penuh hebat dan kesabaran. Ya, mudah-mudahan kita sama ya Pak Dubes ya, sifat-sifat kita ya, bintang Capricorn. Nah, kita lanjutin lagi Pak Dubes ya. Pak Rosan adalah salah satu tokoh terkemuka di sektor keuangan dan investasi Indonesia dan adalah sarjana dari Oklahoma State University 1988 sampai 1992. Wow, hebat ya.
alumni dari Amerika ya, dan mendapat gelar MBA dari European University Antwerpen, Belgia 1993-1994. Pak Ruslan pernah memegang beberapa posisi kepemimpinan dan asosiasi dan komunitas bisnis Indonesia, antara lain menjabat penasihat keuangan Asosiasi Koperasi Batik Indonesia 1997 sampai 2002 dan wakil bendahara Ikatan Pengusaha Muda Indonesia 2025 sampai 2008. Pak Ruslan juga terlibat dalam sejumlah inisiatif strategis pemerintah sebagai perwakilan sektor swasta utama, termasuk Ketua Satgas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Indonesia 2019 sampai 2021 dan Ketua Badan Penasihat Badan Arbitrase Nasional BANI ya 2019 sampai 2021. Dan beliau pernah menjadi Chief dan Mission Kontingen Olimpiade Indonesia untuk Olimpiade Tokyo 2020 sampai 2021, Wakil Ketua Komite COVID-19, Komite Tanggap dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 sampai 2021, dan adalah Ketua Umum Persatuan Angkat Besi Indonesia PABSI sejak tahun 2015. Wow, banyak sekali segudang prestasinya ya. Pak Ruslan Ruslani kemudian Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin. Nah, ini aku suka nih Pak Ketua Kadin 2015 sampai 2021, dan pada tanggal 25 Oktober 1921 dilantik sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat oleh Presiden Joko Widodo. Jadi sudah tepat ya Pak Presiden kita Pak Joko Widodo mengangkat Bapak jadi Dubes Indonesia untuk Amerika Serikat. Nah, itulah cerita singkat dari riwayatnya Pak Dubes. Bagaimana Pak Dubes? Semua benar ya Pak Dubes ya? Tidak ada salah, yang paling. Oh, benar kok. Iya, ini Pak Dubes kita sapa dulu, banyak teman-teman yang sudah bergabung di IG Lab Gali Menggali. Silakan bergabung terus. Kita akan ikutin perbincangan saya dengan Dubes Indonesia buat Amerika Serikat dengan Pak Ruslan Ruslani. Ini ada Mas Vicky Kasepu dari jauh sekali Pak Dubes, dari Irian Jaya. Rupanya mereka sudah agak pagi ya. Iya. Kebetulan Mas Vicky ini adalah anak dari pahlawan nasional. Ya, jadi kita terusin ya. Nah, baik Pak Dubes, sebelum kita bincang-bincang, saya biasanya cerita sedikit tentang tidak terasa ya Pak Dubes, kita sudah 2,5 tahun lebih menghadapi pandemi COVID-19, dan waktu itu ya Pak Dubes, mulai semenjak pandemi itu di Amerika kita terasa sekali tahun bulan Maret 2020. Dan banyak sekali yang mengakibatkan banyak meninggal di New York, dan kita tidak tahu apa sih pandemi COVID saat itu, dan banyak juga orang bekerja di rumah, termasuk masalah ini work from home. Dan waktu itu saya stay at home terlalu lama, dan anak saya kebetulan saya sering hobi ngobrol dan ingin tahu, dan anak saya bikin saya punya IG, kebetulan IG saya juga belum banyak followernya, nggak sama seperti Pak Dubes. Nah, itu namanya Gali Menggali. Jadi IG saya ini Pak Dubes, saya gali menggali, saya ingin edukasi apa sih COVID-19 ini, dan saya punya narasumber banyak sekali, diantaranya ada ilmuwan, para tokoh, anggota DPR, pejabat, Pak Menteri, dan juga paling hebatnya itu Pak Dubes, saya sudah IG live 68 Dubes dari seluruh dunia. Nah, kebetulan puji syukur Pak Ruslan memberikan waktu pada saya saat ini, saya ada kesempatan IG live dengan Dubes Indonesia buat Amerika, yang ke-69, Pak Dubes yang ke-69. Ya. Jadi kenapa Pak Dubes saya IG Live dengan banyak Dubes? Karena saya ingin tahu bagaimana sih mereka menangani pandemi COVID di saat mereka bertugas di negara yang mereka lagi bertugas. Dan puji syukur mereka sangat hebat bekerjanya, kerja keras untuk mengatasi bagaimana menangani COVID-19 untuk warga negara Indonesia di tempat yang mereka lagi bertugas. Jadi itu cerita singkat Pak Dubes dari saya. Jadi sudah tidak terasa lagi Pak Dubes, teman-teman semuanya sudah ingin tahu pertanyaan-pertanyaan saya untuk Pak Dubes. Kita bincang-bincang ringan aja Pak Dubes ya. Nah, ya Pak Dubes, tunggu dulu ya. Nah, ini kan kita sudah mau merayakan hari 17 Agustus, memperingatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, yang saya tanyakan Pak Dubes, Pak Dubes kan saya lihat Pak Dubes kan banyak sekali ada kegiatan olahraga, Pak Dubes berpartisipasi. Kemarin saya juga lihat Pak Dubes lagi main badminton, dan sempat saya sudah live juga, dan banyak sekali ya acara-acara kita untuk memperingatan 17 Agustus. Nah, ini Pak Dubes kan saya lihat bagaimana sih Pak Dubes jalan persiapan dalam rangkaian acara apa saja yang sudah digelar menjelang 17 Agustus tahun ini?
Ya, terima kasih Mbak Gali. Memang kan sudah 2 tahun lebih nih kita ya karena COVID tidak menyelenggarakan acara yang bersifatnya in person, terutama 17 Agustusan ini. Jadi memang tahun ini insya Allah kita mulai mengadakan acara-acara untuk persiapan menuju 17 Agustus, termasuk kegiatan-kegiatan olahraga yang memang kegiatan olahraga itu purpose-nya agar masyarakat Indonesia, terutama di sekitar DMV ini, bisa bertemu lagi, bisa bersilaturahim lagi, bisa ngobrol lagi, menambah kehangatan, keakraban, itu purpose-nya. Jadi kegiatannya sudah mulai, kalau nggak salah itu di awal bulan uh, Juli, sudah mulai dengan kegiatan jalan kaki, jalan sehat, bersama-sama dengan warga. Kemudian juga minggu lalu juga sudah mulai acara golf bersama. Kemudian juga selain golf kita ada beberapa kegiatan juga, badminton juga yang saya hadir, memain secara langsung, dan masih ada acara lain, pertandingan-pertandingan olahraga lainnya seperti bowling nantinya, kemudian ada bersepeda, ada gaplek juga ada. Hmm. Dan di luar itu juga kalau nggak salah itu hari Minggu ini juga acara bersama-sama dengan ibu-ibu untuk berkebaya cantik di mana? Wah, Di National Mall. Itu juga iya, adakan, dan animonya ternyata sangat luar biasa gitu. iya, iya. Sangat tinggi, sudah dari saya diinformasikan sudah 100 orang lebih yang mendaftar, dan tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi, tenis meja dan yang lain-lain. Ya, tentunya pada tanggal 17 Agustus kita akan ada upacara resmi bendera. Kemudian tanggal 21 itu rencananya akan ada acara bazar dan juga panggung bira. Dan diharapkan kehadiran diaspora masyarakat Indonesia pada acara itu akan menambah meriah dan semangatnya gitu. Wow, seru ya Pak Dubes ya. Memang itu satu-satunya untuk membuat kita bisa pertemuan dengan warga diaspora Indonesia dimanapun yang kita lagi bertugas ya Pak Dubes ya, yang di mana yang kita lagi tinggal. Jadi saya lihat persiapannya sudah cukup banyak ya Pak Dubes, dan sudah sebelum pas hari 17 Agustusnya sudah pada acara, dan saya lihat juga kalau pemenang kemarin kalau nggak salah berkebaya cantik ya Pak Dubes ya. Kebetulan anak saya terlambat untuk mendaftarkan, padahal dia sudah mempersiapkan kebayanya juga. Jadi ya nggak apa-apa, mungkin kita akan hadir aja. Dan ada acara juga di September 28, kita juga ada tentunya direncanakan acara resepsi diplomatiknya juga ada rencananya. Tapi yang paling penting yang acara kita bisa bertemu dengan diaspora masyarakat Indonesia ini, yang mungkin selama ini ya selama 2 tahun terakhir kan boleh dibilang tidak bisa bertemu secara langsung. Jadi Betul. Iya, iya, iya. Ya benar Pak Dubes. Kami juga suka hadir dalam acara diplomatic party setiap tahun ya. Dan itu seru ya Pak Dubes, kita bisa ketemu dengan para dubes-dubes dari negara-negara yang lagi bertugas, negara sahabat ya. Ya, dan waktu itu juga Putri saya pernah ikut juga berpartisipasi isi acara. Penerima tamu waktu itu sama Pak Dino Patijala, waktu itu Pak Dino masih jadi dubes. Ya, nah Pak Dubes, ya. Nah Pak Dubes, kalau kita berbicara masalah banyak sekali kegiatan ya. Nah, banyak acara lomba dan maksudnya tadi pertandingan olahraga, juga besok ada acara festival Carful ya Indonesia di Frederick ya, Maryland, dan Pak Dubes juga hadir juga untuk membukanya. Nah Pak, bagaimana peran serta diaspora Indonesia dalam kegiatan ini, karena kita melihat 2 tahun ini kita kan tidak beraktivitas karena ada COVID ya. Nah, bisa Pak Dubes menceritakan? ya memang direncanakan akan ada acara besok hari itu Colorful Festival Indonesia di Frederick, dan tentunya kita dari KBRI mendukung penuh acara yang diadakan oleh diaspora ini secara bergotong royong, secara bersama-sama, dan tentunya ini adalah suatu hal yang sangat-sangat positif karena yang melibatkan masyarakat Indonesia yang ada di sini, tapi juga ini melibatkan masyarakat lainnya, dan insya Allah ini juga akan dihadiri, saya disampaikan oleh Mayor Frederick dan juga dari beberapa VIP lainnya, sehingga ini mencerminkan hal yang sangat positif ya mengenai Indonesia.
memperkenalkan banyak hal, tidak hanya kulineri, kebudayaan, tapi bagaimana kita masyarakat Indonesia yang ada di terutama di daerah DMV ini senantiasa selalu bersama-sama, bergotong royong dan membawa misi-misi yang sangat positif untuk citra Indonesia itu ke depannya. Jadi kita sangat senang dengan acara ini dan kita selalu mendukung penuh, Mbak Gali. Ya, memang demikian ya Pak Dubes ya, karena itu penting ya, kita harus tetap melestarikan budaya Indonesia, kumpul-kumpul Pak Dubes ya, untuk menceritakan, mengenal lagi, bisa mempererat kali kebudayaan Indonesia, terutama bagi anak-anak yang lama tinggal di Amerika ya Pak Dubes ya. Nah, kalau upacara bendera 17 Agustus di Wisma Indonesia nanti, apakah sudah normal berjalan atau masih semi virtual? Oh, kita sih rencana akan menjalankan secara full, jadi tidak tidak semi virtual tapi secara full, dan kita pun sudah untuk paskibrakanya sudah ada 17 orang yang juga kita latih secara full, jadi ya insya Allah ini akan dilaksanakan, tapi tentu dengan menjalankan tetap protokol kesehatan yang baik dan benar, karena kita kan juga belum terlepas dari COVID-19 ini, jadi tetap protokol kesehatan kita jalankan sesuai dengan aturan yang ada. Ya, benar sekali Pak Dubes. Kita ingin mengikuti upacara kemerdekaan Indonesia, tapi kita harus melakukan juga, jangan lupa, karena COVID ini masih naik turun ya Pak Dubes. Jangan sampai kita semangat, semangat 17 Agustus. Pak Dubes, mohon maaf Pak Dubes, suaranya kurang kedengaran Pak Dubes. Mungkin, halo, halo? Ya. Ya, tadi agak terputus, sekarang kedengaran lagi Pak Dubes. Ya, jadi jangan semangat 17, ya. Jangan sampai semangat 17 Agustus kita akhirnya pulang tertular COVID-19 ya Pak Dubes ya. Jadi ikutin upacara 17 Agustus, tapi jangan lupa harus disiplin, prokes harus selalu dilakukan. Dan jangan lupa juga kalau belum ada vaksin, harus segera vaksin ya Pak Dubes ya. Tapi tidak memaksa. Ya, nah Pak Dubes, berapa banyak warga Indonesia di maksudnya di Amerika Serikat, dan maksudnya kebanyakan mereka bergerak di bidang apa saja Pak Dubes? Ya, kalau berdasarkan data yang ada di kami dan juga yang di konjen-konjen itu kurang lebih hampir 200.000 dari masyarakat kita yang ada di Amerika Serikat ini yang ya memang paling banyak di daerah California. Ya mereka kebanyakan adalah profesional ya, dan juga students, walaupun students belum kurang lebih jumlahnya itu 9.000 orang, kita harapkan juga akan terus meningkat. Jadi ya kurang lebih sekarang 200.000 orang, karena itu kan tetap number itu naik turun karena in and out kan. Tetapi yang register resmi di kita tuh ada 200.000 orang. Ya, cukup banyak juga Pak Dubes. Tapi yang paling banyak di California ya, warga negara Indonesia di sana ya Pak Dubes ya? Iya, paling banyak di daerah California, itu paling banyak, kurang lebih sampai di daerah ini kurang lebih sampai 60.000 bisa disampaikan. Iya, semoga warga negara diaspora Indonesia yang ada di Amerika juga bisa sukses, karena dia bisa juga buat negara kita ya Pak Dubes ya, Indonesia ya. Mungkin pelajar-pelajar, ada orang juga yang bersekolah di sini, juga mungkin yang bekerja di sini gitu loh, yang bisa menghasilkan uang membantu negara kita sendiri ya. Nah Pak Dubes, mengenai hubungan bilateral, bagaimana kondisi hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat pada saat ini? Ya, sebetulnya engagement kita dengan Amerika Serikat ini kalau boleh saya sampaikan itu makin meningkat. Ya, terutama sejak pertemuan Bapak Presiden dengan Presiden Biden itu di Glasgow, ya. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kemarin juga Bapak Presiden bulan Mei baru saja hadir di Washington DC ini dalam rangka menghadiri acara US ASEAN Summit, dan Bapak Presiden juga dan seluruh kementerian juga aktif mengikuti beberapa acara yang diadakan baik secara virtual ya, baik di level kepala negara maupun kementerian. Jadi engagement kita makin meningkat, dan itu juga kerjasama baik di bidang pertahanan, latihan bersama yang melibatkan hampir 4.000 personel dari angkatan, dan juga dari segi apalagi dari segi ekonomi itu juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, baik dari segi perdagangan maupun dari segi investasi. Kalau boleh saya sharing sedikit, kalau
dari tahun 2020 ke 2021 itu juga peningkatannya cukup signifikan dari perdagangan contohnya. Dari perdagangan itu meningkat 36%, kurang lebih 37 miliar dolar pada tahun 2021, dan investasinya juga apalagi meningkat lebih banyak lagi, meningkat 74%, kurang lebih 2,5 miliar dolar. Jadi Amerika menjadi negara nomor 2 terbesar partner dagang kita, dan kita mempunyai surplus di tahun 2021 itu kurang lebih 14,5 miliar dolar. Dan investasinya kurang lebih mencapai 2,5 miliar dolar. Jadi semuanya meningkat pada tahun 2021, dan kalau saya lihat angkanya di 2022 ini dari Januari sampai Mei, ekspor kita tuh sudah meningkat hampir 31%. Dan investasi juga mengalami peningkatan yang sama, yang signifikan juga, kurang lebih mencapai hampir 20%. Jadi momentum ini terlepas dari kontraksi pertumbuhan Amerika. Kalau kita lihat selama dua quarter ini kan mengalami kontraksi nih pertumbuhan dari Amerika dari segi engagement, terutama dari perdagangan maupun dari investasi maupun people to people contact, itu mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan, Mbak Galih, gitu. Iya, jadi puji syukur juga Pak Dubes dengan ada pandemi COVID ini mulai dan meningkat ya, maksudnya produksi hasil Indonesia untuk hasil bumi Indonesia untuk kerjasama dengan Amerika Serikat ya Pak Dubes. Dan kita berharap ya dengan ekonomi dengan COVID-19 sudah mulai stabil, mudah-mudahan Pak Dubes investasi juga produksi juga bilateral untuk kedua negara ini, hubungan baiknya, hubungan bilateral antara negara Indonesia dan negara Amerika di dalam perdagangan, ekonomi, budaya bisa meningkat lagi ya Pak Dubes ya. Nah Pak Dubes, kalau kita melihat ya Pak Dubes, saya mengikuti saat pelantikan para Dubes. Nah Presiden Jokowi kan selalu berperan, maksudnya berpesan bahwa 70% atau 80% 80% kegiatan para Dubes agar difokuskan pada masa diplomasi ekonomi ini tampaknya tepat sekali ya Pak Dubes, maksudnya dengan latar belakangnya Bapak dari Kadin, pernah jadi maksudnya kepala Kadin ya. Jadi bagaimana Bapak melihat hubungan ekonomi dan bisnis Indonesia Amerika Serikat selama ini, apa sampai terganggu oleh pandemi COVID? Mungkin Bapak bisa ditambahkan lagi lebih jelas lagi cerita seperti ini. Ya, tadi memang saya sampaikan ya, ini semua mengalami peningkatan yang signifikan, dan kita pun mempunyai target pada pada 2 tahun ke depan, pada tahun 2024 untuk mempunyai perdagangan kita mencapai target 60 miliar dolar. Itu target dari kedua belah pihak. Dan memang itu kalau dilihat target yang ambisius, tapi kita yakin insya Allah kalau kita lihat trennya kita akan bisa mencapai target itu, dan tentunya ini akan membawa asas manfaat yang luar biasa ya, karena walaupun Amerika ini bukan partner dagang terbesar kita, nomor 2 ya, tetapi ya tadi saya sampaikan surplusnya kita 14,5 miliar dolar. Ini surplus yang tertinggi yang selama ini yang pernah kita capai dengan pemerintah Amerika. Jadi kalau saya bilang mungkin bukan yang terbesar tapi yang terbaik, karena surplusnya kita juga. Nah, dan apalagi kalau di segi investasi ya, kalau kita lihat memang peningkatan juga makin tinggi, dan pemerintah kita juga mengharapkan investasi yang masuk ini yang yang cleaner energy itu juga yang kita dorong, karena itu juga salah satu dari prioritas kita di G20. Kita kan sebagai presidensi G20, yang salah satunya adalah mengenai energy transition, selain digital transformation, dan juga global architect resilience ya, health resilience. Jadi itu yang akan kita dorong, dan animonya dari US ini untuk foreign direct investment kita juga alhamdulillah meningkat cukup signifikan gitu. Jadi kita patut senang juga, tetapi kita juga tetap harus mengutamakan mendorong competitiveness kita atau daya saing kita untuk terus meningkat, karena mereka juga mengapresiasi hal-hal positif yang dilakukan oleh pemerintah kita
Contohnya Omnibus Law, walaupun kita di tengah COVID kan, kita tetap melaksanakan Omnibus Law yang dimana it send a very positive signal, terutama kepada dunia luar bahwa di tengah COVID ini kita terus melakukan reformasi kebijakan yang mempunyai dampak positif tidak hanya dalam jangka pendek justru, tapi dalam jangka menengah panjang bagi bagi investasi dan juga pertumbuhan dan penciptaan lapangan pekerjaan di Indonesia. Gitu. Iya, wah luar biasa kalau diberikan penjelasan oleh pernah sebagai Ketua Kadin Pak Rosan ya. Nah, buat teman-teman yang sudah bergabung di IGL Begali Menggali, silakan bergabung terus, ikutin perbincangan saya dengan Dubes Indonesia buat Amerika, yaitu Pak Rosan Roslani. Ya, ini biasa Pak Dubes karena mungkin di Jakarta masih pagi ya Indonesia. Jadi, Oh iya, tapi iya. 4 pagi ya? Iya Pak Dubes, tapi nggak apa-apa setelah teman-teman belum sempat mengikuti IG Live Gali Menggali dengan Pak Dubes, nanti abis ini saya bisa pasang, mereka juga bisa mengikuti penjelasan dari Pak Dubes. Nah, Pak Dubes, kalau tadi Pak Dubes bilang berbicara mengenai kalau bunga perdagangan terus meningkat secara signifikan, Pak Dubes, saya lihat ada data ekspor, maksudnya di Amerika Serikat itu meningkat tajam seperti tadi Pak Dubes bilang ya. Pada tahun lalu itu mencakup apa saja sih Pak Dubes, kalau Pak Dubes bisa secara rinci ya, dan komoditas apa saja yang kini menjadi andalan ekspor Indonesia ke Amerika Serikat, karena kita lihat juga dengan ada pandemi COVID ini semua negara, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Amerika, seluruh dunia juga mengalami masalah dalam bisnis, dalam ekonomi ya, perdagangannya. Nah, mungkin Pak Dubes bisa menjelaskan ekspor Indonesia yang andalan apa aja ke Amerika Serikat. Ya, ekspor kita yang masih menjadi andalan itu adalah elektronik, kemudian minyak nabati, apparel, pakaian, meningkat signifikan, alas kaki itu juga meningkat, dan karet itu juga, rubber juga meningkat, dan yang mengalami peningkatan cukup tinggi itu juga jewelry atau perhiasan, itu juga mengalami peningkatan yang sangat-sangat signifikan, dan itu adalah produk-produk yang mengalami peningkatan cukup tajam ya. Jadi kalau kita lihat ya, yang seperti saya sampaikan, justru yang kita cukup surprise ya, karena jewelry, jadi perhiasan kita peningkatannya cukup sangat-sangat tinggi. Jadi kita harapkan ini bisa terus berlanjut, bukan hanya di industri yang saya sampaikan, tapi mungkin juga di industri lain yang mempunyai prospek dan mempunyai keunggulan atau daya saing dari kita yang mungkin untuk ditiru juga akan susah ya, seperti salah satu contohnya seperti jewelry gitu. Jadi mungkin itulah bidang-bidang yang mengalami peningkatan di dalam perdagangan dan memberikan kontribusi yang besar. Iya, mudah-mudahan investasi dari Indonesia, maksudnya ekspornya bisa berjalan lancar, usaha-usaha dari Indonesia. Dan saya juga lihat Pak Dubes, kalau saya jalan ke beberapa toko, wah ketemu ada Made Indonesia, senang juga Pak Dubes. Jadi mudah-mudahan jangan hanya dari Indonesia aja Pak Dubes, maksudnya dari Made in China, dari Indonesia juga ada yang banyak ya. Dan itu kenapa Pak Dubes? Ya, banyak produk-produk kita. Kalau kita beli baju, malah lihat produk furniture juga meningkat, Pak, saya sampaikan. Yeah. Yang lucunya istri saya kalau dia lihat ada produk Indonesia, justru dia beli. Iya. Yeah. Bangga ya Pak Dubes ya. Karena dia bilang dengan ini kan membantu perekonomian Indonesia. Jadi biarpun kita di sini kita produk Indonesia, justru kita beli gitu. Itu yang kita nggak di sini gitu. Iya, dan nggak kalah, dan cukup bagus Pak Dubes, saya lihat dia punya kualitasnya juga. Saya pernah lihat, wah akhirnya saya juga beli Pak Dubes, karena apa? Senang gitu, bangga ya kalau kita di negara orang kita bisa menemukan hasil produksi. Nah, itu kan meningkat juga investasi untuk negara kita kalau kita bisa menjalankan ekspor barang-barang dari Indonesia, bisa terima di negara-negara lain ya Pak Dubes ya. Yang mudah-mudahan dengan ada COVID-19 ini bisa berjalan, bisa banyak lagi produksi-produksi dari Indonesia, investasi dari Indonesia ekspor ke luar negeri. Nah, Pak Dubes, kalau bagaimana dengan investasi? Apa ada peningkatan investasi dari Amerika ke Indonesia? Ya itu justru peningkatannya sangat signifikan ya. Kalau kita lihat, saya sampaikan pada tahun 2020 ke 2021 peningkatannya 74%, kurang lebih $2,5 miliar. Dan
di tahun 2022 ini kita lihat trennya juga tetap meningkat, terutama di sektor-sektor digital ekonomi, kemudian clean energy, mining, dan juga consumer goods, itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan kan, terutama yang berhubungan dengan ekonomi bersih atau clean energy. Itu juga dari perusahaan-perusahaan besar di Amerika itu uh, berinvestasi masuk ke kita, Kak. Karena potensi kita juga sangat besar. Contohnya di EV battery itu juga Hmm. baru saja ini juga saya disampaikan, salah satu perusahaan Amerika itu baru saja menandatangani adalah Ford dengan Ya, perusahaan Indonesia untuk kembali lagi membuat pabrik EV battery. Jadi ya. kita ketahui bersama, kita mempunyai raw material seperti nikel yang merupakan bahan utama untuk EV battery. Itu kita punya riset terbesar di dunia. Oh, Jadi iya, iya, iya. boksit, mangan. Jadi memang kita punya keunggulan tersendiri sehingga mereka uh, berinvestasi terutama di bidang-bidang yang memang kita punya keunggulan di sektor-sektor tersebut. Gitu Mbak Gali. Ya, jadi peningkatan investasi Amerika untuk Indonesia sangat ini Pak ya, naiknya besar juga ya untuk bisa menghasilkan juga ada usaha dari Amerika dengan Indonesia di Indonesia sendiri ya Pak Dubes. Nah, menurut Pak Dubes apa saja sih tantangan maupun prospek untuk meningkatkan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat ke depan? Apakah perang dengan ada perang Ukraina kan Pak lihat ancaman juga resesi di Amerika akan menjadi hambatan? Ya tentunya dengan adanya perang di Ukraina ini, walaupun pasti akan punya dampak, Mm-mm. terutama di food security dan yang lain-lainnya. Karena contohnya ya Ukraine salah satu produser wheat terbesar di dunia ya kan, 20% Hmm. wheat dari Ukraine, dan kita banyak membeli wheat untuk keperluan kita. Walaupun Hmm. secara angka memang trade kita sih dengan Ukraine itu kan masih sangat-sangat kecil lah, tetapi Betul. uh, dengan adanya ini tentunya mempunyai dampak ke kita baik langsung maupun tidak langsung, uh, dengan adanya ya kebijakan-kebijakan mereka gitu ya yang dilakukan. Jadi ya kita juga harus tetap jeli melihat peluang-peluang Hmm. itu. Satu sisi juga bagaimana kita bisa memitigasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul dengan meningkatnya atau ketersediaan barang-barang kebutuhan sehari-hari, karena ini kan terjadinya disruption dalam supply chain juga. Nah ini juga Hmm. yang memang masih berjalan, sehingga bisa menimbulkan peningkatan dari kenaikan harga-harga barang, dan ini kan bisa mendorong inflasi yang tinggi. Dan di Amerika sendiri inflasi sudah cukup tinggi, sudah di atas 9%. Iya. Ini mengakibatkan suku bunga yang ditingkatkan secara signifikan oleh banyak negara termasuk oleh pemerintah Amerika, sehingga ini akibatnya memberikan tekanan terhadap mata uang kita, karena istilahnya dolarnya diharapkan kembali ke negaranya, sehingga tekanan terhadap rupiah kita juga makin meningkat, tidak hanya kita saja tapi terhadap mata uang lainnya gitu. Iya. Memang dengan perang Ukraina juga ini membuat juga ancamannya juga resesi di bukan hanya di Amerika ya Pak Dubes ya, di seluruh dunia ya. Tapi ya kita bersabar, kita juga mencintai perdamaian. Mudah-mudahan kan misinya Pak Joko kemarin kan datang ke Ukraina juga untuk sama apa meminta supaya kedua negara ini bisa juga berdamai ya, karena dampaknya juga ya, karena dengan ada masalah gini takutnya mengganggu juga bukan hanya di satu negara, dua negara, tapi ke seluruh dunia. Ya, jadi Pak Dubes kalau kita bicara mengenai tadi Pak Dubes sudah bicara panjang lebar masalah militer antara hubungan kedua negara, Indonesia dengan Amerika. Nah, kalau masalah pandemi COVID nih belum juga berakhir Pak Dubes. Nah, sekarang ada lagi ancaman, maksudnya monkeypox ya, atau cacar monyet yang meningkat di beberapa kota besar di Amerika Serikat. Bagaimana langkah
angka perlindungan warga negara Indonesia, KBRI Washington DC terhadap warga negara Indonesia agar mereka terhindar dari terhindar baik dari COVID-19 juga maupun cacar monyet. Ya, tentunya kita tidak hanya di KBRI tapi juga di seluruh KJRI untuk terus memberikan masukan, himbauan kepada masyarakat kita dan juga hotline agar bisa terhindar dari monkeypox ini, terutama di daerah-daerah yang sudah mendeklar emergency seperti di salah satunya di New York. Nah, itu juga kita lebih sampaikan kepada KJRI setempat untuk terus mengedukasi terutama kepada diaspora, kepada masyarakat kita agar agar tidak diharapkan tidak sampai terkena kepada monkeypox ini, karena COVID-19 saja belum selesai ini, tapi sudah ada potensi penyakit baru. Nah, jadi ya kita harus hati-hatilah. Jadi tetap menjalankan protokol kesehatan yang baik dan benar. Gitu. Iya, memang kalau berbicara mengenai virus ini kan sifatnya kan bermutasi ya Pak Dubes. Jadi kita sebagai warga, sebagai manusia, kita harus menjaga kesehatan, menjaga pola hidup yang baik, menjaga alam yang penting Pak Dubes. Karena kalau kita nggak menjaga alam dengan baik, nanti mungkin kita sudah meninggal, anak-anak cucu kita yang menghadapi. Takutnya gempa terjadi mana-mana, kerusakan alam, segala macam. Jadi ya kita berharap kalau virus baru ini dia cepat menurun ya. Jangan sampai berbahaya kayak ganas kayak Delta ya Pak Dubes ya. Nah Pak Dubes kita lanjutin lagi ya Pak Dubes, buat teman-teman yang sudah bergabung di Ijazah Gali Menggali, ikut terus perbincangan saya dengan Dubes Indonesia buat Amerika Serikat, yaitu Pak Rosan Ruslani. Tadi saya lihat banyak nih teman-teman dari warga diaspora Indonesia yang berada di Amerika, di sekitar Maryland, Virginia, dan Washington DC. Ya, nah Pak Dubes kan pernah ketua Kadin tuh. Nah saya kebetulan salah satu orang waktu saya kemarin kebetulan mengantar anak saya ke Jakarta, lagi bertugas bekerja, saya ikut berpartisipasi sebagai aktivis untuk memberikan edukasi kepada mereka supaya jangan mau takut pergi ke vaksin, karena vaksin bagus sekali untuk mengatasi tertular COVID-19. Tapi banyak juga mereka nggak bisa dipaksa ya Pak Dubes, ada yang takut karena mereka udah termakan hoax. Jadi saya lihat Polri sama tentara luar biasa, pemerintah Indonesia juga bekerja keras, terutama Menteri Kemlu kita hebat luar biasa, Ibu Retno bersama beberapa menterinya Pak Jokowi ikut lobby mendapat vaksin mudah sekali, walaupun banyak negara yang punya uang tapi belum tentu ya Pak Dubes saya dapat ini mudah. Dan saya lihat Pak Dubes juga berperanan penting sebagai ketua Kadin saat itu ya. Dulu di Kadin juga terlibat dalam penanganan vaksin COVID gotong royong ya di awal pandemik. Ya Pak Rosan bisa menceritakan sedikit soal itu. Ya memang saya harus memberikan apresiasi yang setingginya lah kepada para menteri kita, terutama kepada Menteri Luar Negeri kita Ibu Retno, yang memang mencari pada awal-awalnya saya ingat mencari vaksin, dan itu sudah tidak mudah karena kebetulan saya adalah wakil ketua KCPPEN untuk pemulihan ekonomi. Jadi saya terlibat langsung bagaimana susahnya itu mencari vaksin, dan saya tahu sekali Bu Retno dan juga waktu itu Pak Erick Thohir berhasil secure vaksin, dan itu kan semua masih berebut dengan banyak negara, dan alhamdulillah kita berhasil mendapatkan vaksin, dan kita adalah negara awal yang berhasil mendapatkan vaksin. Saya ingat saya aja waktu itu sudah mendapatkan vaksin karena bersama-sama dengan Bapak Presiden itu pada awal tahun 2021. Awal 2021 kita sudah suntik vaksin tuh di Indonesia tuh, sudah suntik vaksin, sehingga kalau kita lihat sekarang angka yang mendapat vaksinasi di kita kan sudah sangat-sangat tinggi, mencapai target 70%. Jadi ya kita harus berterima kasih dan apresiasi dari gerak cepat pemerintah dalam hal ini, dari Kementerian Luar Negeri, dari Ibu Retno, dan juga dari saya ingat Pak Erick Thohir, dan juga dari kementerian lainnya yang bergerak sangat cepat. Dan ini tentunya berdampak banyak hal.
dan tidak dari segi kesehatan, dari segi pemulihan ekonomi, dan juga dari segi-segi lainnya yang memberikan memberikan kita hal-hal yang positif untuk kita bisa rebound secara cepat segala hal karena kita memperoleh vaksin yang terlebih dahulu gitu. Iya, iya. Ya betul Pak Dubes, luar biasa. Saya juga bangga waktu itu saya melihat. Karena negara-negara lain juga susah Pak Dubes. Vaksin juga nggak cukup ya. Dan bukan nggak cukup, mereka juga dapatnya susah dan walaupun mereka punya uang. Dan saya lihat Bu Menlu, Bu Retno juga lobbynya hebat, luar biasa ya. Termasuk Pak Erick Thohir. Mungkin Opung Luhut juga bantu waktu itu ya Pak Dubes ya. Semua Pak Luhut juga, makanya semualah saling berkoordinasi dan ini kita harus terima kasih kepada kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah cepat tanggap dan memberikan instruksi kepada seluruh menteri-menterinya untuk segera mencari vaksin, dan alhamdulillah semuanya bisa mensecure vaksin-vaksin yang dibutuhkan oleh kita sehingga kita bisa merasakan asas manfaatnya itu sekarang gitu. Segala hal di segala bidang. Iya, benar Pak Dubes. Saat itu saya juga waktu datang Indonesia saya udah vaksin. Tapi saya menggalakkan, saya memanggil banyak orang dan saya membantu cari-cari tempat vaksin. Banyak loh Pak Dubes. Saat itu kerjasama pemerintah dengan TNI sama Polri ya, sukses ya. Jadi orang juga banyak yang takut. Saya kasih edukasi, jangan takut. Kalau ada yang mati itu cuma 1-2 orang dan itu mati bukan karena vaksin. Karena kalau kamu nggak vaksin, berbahaya bagi orang yang belum vaksin sama orang yang belum vaksin berbahaya dan juga bisa akan menelurkan dan akan meningkatkan COVID-19 akan makin tinggi. Ya, itulah ceritanya seperti gitu ya Pak Dubes. Saya luar biasa hebat ya kita pemerintah Indonesia ya, kita bersyukur ya. Ya. Nah, Pak Dubes, kalau kegiatan KBRI bagaimana Pak? Apa sudah buka seperti biasa atau masih ada yang work from home juga? Bagaimana kiat Pak Dubes maksudnya agar tugas-tugas kedinasan dan berserta semua staf KBRI Washington DC bisa bekerja dengan baik agar tidak tertular dari COVID-19? Ya, kalau kita sih semua di sini di KBRI maupun KJRI udah full kerja, kita yang work from home lagi, tetapi kita juga mempunyai protokol apabila ada yang terkena, ya sudah ada protokol-protokol yang kita sudah siapkan. Tetapi memang kita tetap ingatkan dari waktu ke waktu bahwa kita masih dalam COVID-19 itu kemungkinan masih bisa terjadi, tetapi ya kita harus tetap hati-hati. Tetapi kita kerjanya sekarang sih sudah full semua sejak sudah cukup lama dari berapa bulan yang lalu gitu. Jadi sudah nggak work from home ya Pak Dubes, sudah reguler ya, udah normal kembali lagi bekerja. Ya. Cuma yang penting Pak Dubes karena COVID-19 ini juga masih nggak stabil ya, masih naik turun. Jadi yang penting kita sehat, vaksin kita lakukan booster, dan juga yang paling penting jangan hanya sudah booster sama vaksin, karena daya tahan tubuh kita juga kepada vaksin itu juga ada waktunya ya, masuk masanya, karena metabolisme orang juga akan berbeda-beda ya. Yang penting Pak Dubes, kita prokes itu penting. Saya kira prokes harus penting ya. Jaga jarak, walaupun banyak orang udah bilang, aduh saya udah vaksin, udahlah udah sehat, tapi jangan, tetap harus prokes harus tetap berjalan, memakai supaya kita terhindar dari COVID-19. Ya, nah Pak Dubes, kalau Pak Ruslan kan latar belakangnya kan saya lihat bisnis nih dan kini menjadi diplomat. Apa saja suka dukanya dan menjadi Dubes dan apa saja sangat berbeda dengan aktivitas sebelumnya? Kalau dibilang suka dukanya, sukanya lebih banyak, sukanya tuh suka terus gitu. Ya saya sangat senang ya karena sukanya saya bisa bertemu dengan banyak orang dengan all different background yang tentunya ini kan memperkaya diri kita juga, dengan banyak kita ketemu orang, banyak bertukar pikiran, ini kan memperkaya diri kita sendiri juga. Nah itu yang saya syukuri, apalagi saya sekarang bertindak untuk kepentingan yang lebih besar, untuk kepentingan negara dan bangsa yang kita cintai ini, untuk Merah Putih. Jadi itu juga suatu kebanggaan tersendiri ya memang kalau dulu di swasta mungkin waktu saya lebih fleksibel gitu. Kalau sekarang saya harus mengikuti aturan-aturan yang ada ya secara baik, karena
apalagi saya sebagai dubes ini kan membawa nama merah putih, membawa nama Indonesia. Dan memang kadang-kadang kalau waktu di swasta kita ingin semuanya berjalan cepat, outputnya yang penting kita pentingkan ya. Kalau di sini kita melihat juga dari prosesnya juga benar, outputnya juga maksimal, sehingga kalau buat saya ini adalah suatu hal yang sangat saya syukuri, dan saya sangat berterima kasih juga karena di KBRI ini dan juga di KJI saya mempunyai tim yang sangat baik, yang sangat solid, yang membantu pekerjaan saya ke depannya. Jadi kalau kita bersama-sama kan semuanya menjadi lebih baik dan menjadi lebih ringan dilakukannya. Gitu. Iya, iya. Kita butuh kerjasama ya Pak Dubes ya, sebagai seorang Pak Dubes dengan diplomat yang staf lokal, yang masyarakat yang saling membantu ya Pak Dubes ya. Dan senang ya walaupun Pak Dubes punya latar belakang dari bisnis, tapi dengan ditugaskan dari Pak Jokowi untuk Merah Putih tadi bilang ya, sebagai membawa nama bangsa Indonesia, mungkin ada ikut-ikutin protokol juga ya Pak Dubes ya. Dan saya lihat Pak Dubes hebat nih, kerja keras juga, disiplin. Nah, sukanya lebih banyak ya Pak Dubes, dukanya mungkin sedikit ya. Iya, tapi Pak Dubes nggak jawab pertanyaan saya, apa dukanya sedikit, apa sukanya lebih banyak, dukanya sedikit. Iya, iya dan ini Pak Dubes mungkin lebih perbanyakan lagi, lebih konsentrasi ya Pak Dubes ya, untuk banyak tamu-tamu, banyak hubungan yang tadi pekerjaan-pekerjaan Pak Dubes yang luar biasa, yang besar, yang untuk memajukan bagaimana bangsa Indonesia bekerja sama dengan bangsa Amerika bisa sukses ya. Itu yang paling tugas pertama ya Pak Dubes ya. Ya. Nah Pak Dubes, terakhir nih pertanyaannya. Karena saya lihat Pak Dubes abis ini ada acara lagi nih ya, full acaranya. Nah, terakhir Pak Dubes, bagaimana Bapak melihat sektor usaha kecil ini penting sekali UMKM? Waktu itu saya juga di Indonesia, saya lihat karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang karena dengan pandemi COVID, banyak orang pengangguran, Pak Dubes, mereka tidak punya pekerjaan karena banyak kantor yang tutup dan segala hal, dan mereka susah, dan dampak COVID ini banyak kena sekali pada orang yang hidup susah, orang yang tidak punya pekerjaan, ditambah lagi dengan keadaan COVID, mereka diputuskan pekerjaan. Jadi hal-hal kayak gitu Pak Dubes, dan banyak juga yang meninggal ya. Nah, usaha kecil itu menengah yang dilakukan oleh warga diaspora Indonesia nih di Amerika Serikat. Apa ada pesan yang ingin disampaikan kepada kami agar diaspora Indonesia bisa survive gitu? Ya, tentunya yang saya harapkan kita harus selalu bisa bersinergi dan berkolaborasi. Itu adalah hal yang sangat penting. Kita harus bisa selalu sharing karena kalau saya lihat misalnya di diaspora ini usaha kecil menengah sangat potensial gitu ya. Sangat potensial baik dari segala macam bidang termasuk kulineri dan yang lain-lain. Tapi memang tetap kita harus saling duduk bersama, bertukar pikiran untuk terus meningkatkan peran dari SME kita, dari small medium enterprises kita, ya, terutama yang berada di Amerika Serikat ini. Dan kita tentunya ingin saya sampaikan juga bahwa dukungan pemerintah pun itu ada, karena mulai tahun ini pun bank yang ada, bank BNI kita itu dikhususkan atas instruksi dari Kementerian BUMN untuk membantu diaspora kita yang ada di luar negeri ini. Nah, dalam rangka mengembangkan bisnisnya. Jadi itu juga salah satu saya sudah sempat bicara juga dengan pimpinan BNI di sini, dan memang dari segi aturannya, fleksibilitasnya juga lebih makin ditingkatkan. Jadi itu juga salah satu peluang, karena kita tahu di tengah COVID-19 kemarin, selama 2 tahun terakhir tekanan terhadap SME baik di dalam negeri maupun di sini itu menjadi sangat besar, dan itu kan punya dampak yang sangat besar. Tetapi kita harapkan recovery-nya juga lebih cepat, dan komitmen dari pemerintah baik dari segi pendanaan dan juga kalau dari market intelligence-nya akan terus kita tingkatkan, sehingga pada akhirnya diaspora kita terutama yang bergerak di bidang usaha kecil menengah ini terus berkembang. Kalau saya bilangnya tuh saya inginnya usaha kecil menengah misalnya di diaspora itu sebenarnya makin lama makin kecil. Kenapa? Mereka tuh naik kelas. Jadi jangan usaha kecil menengah terus gitu.
dari usaha kecil menengah meningkat menjadi usaha menengah yang besar. Jadi target saya justru UMKM di Indonesia itu di diaspora itu sebaiknya makin lama makin kecil. Kenapa? Karena kita harapkan mereka naik kelas menjadi yang lebih besar. Mungkin itu harapannya, Mbak Gali. Iya, iya. Seingat saya waktu pertama kali yang terjadi COVID-19 itu, saya juga melihat banyak warga masyarakat, warga diaspora Indonesia yang di Maryland, maksudnya di Virginia, ada di DC, tapi banyaknya di Maryland, mereka juga bikin small business ya Pak Dubes ya. Dan saya juga ikut membantu kalau mereka nelpon saya, Mbak Gali, ini ada makanan-makanan, kebetulan saya nggak bisa pintar masak Pak Dubes. Jadi saya bantu juga untuk beli makanan mereka, walaupun karena banyak juga yang menjual Pak Dubes ya, jadi kita rolling aja. Jadi semua bisa kedapatan, bisa juga merasakan masakan-masakan mereka. Ya, yang mudah-mudahan kita berharap Pak Dubes ya, tadi UMKM-nya jangan yang kecil bisa meningkat lagi jadi besar ya Pak Dubes ya. Baik kalau gitu Pak Dubes. Nah, Pak Dubes kalau saya lihat Pak Dubes ini kan busy sekali, sibuk ya dalam acara-acara kedinasan. Bagaimana Pak Dubes bisa meluangkan waktu, membagi waktu sama Ibu Ayu yang cantik. Salam ya Pak Dubes buat Bu Ayu sama anak-anak gitu. Saya lihat, aduh, bagus sekali ya, romantis kegiatan-kegiatan apa saja Pak Dubes. Pak Dubes mungkin juga bisa menahan kesehatan supaya sehat, menjaga kesehatan dia sehat, olahraga. Bisa Pak Dubes jelaskan? Ya, semuanya kita enjoy aja lah, semua kita syukurin. Jadi ya kalau sama keluarga, karena kebetulan kan di rumah banyak taman, jadi kita ya jalan pagi, ya kita naik sepeda, dan yang saya juga sangat syukuri, saya bisa spend quality time with the family. Yang mungkin waktu di Jakarta, mungkin waktunya tidak sebanyak saya bisa spending time with the family. Itu juga yang saya sangat-sangat syukuri selama saya berada di sini. Jadi karena semuanya di enjoy dan olahraga bisa bareng, ya alhamdulillah. Walaupun di sini makannya juga lebih banyak, tetapi ya kita imbangi dengan olahraganya, maunya juga lebih banyak. Jadi itu sih. Jadi semuanya kita bawa senang semua gitu, Mbak Gali. Ya, yang penting kita enjoy ya Pak Dubes ya, dan selalu bersyukur atas segala hal ya Pak Dubes, maupun kecil dan besar. Kita harus mengucapkan syukur. Dan luar biasa ya Pak Dubes ya. Nah Pak Dubes, statement terakhir nih Pak Dubes, pesan-pesan untuk warga negara Indonesia, Pak Dubes. Ya, tentunya kalau pesan dari saya sih, kita karena kita di sini adalah cerminan dari bangsa kita, dari masyarakat kita, marilah kita senantiasa selalu menjaga keharmonisan, kerukunan, kebersamaan, dan selalu membawa cita-cita dan aura positif ke depannya, sehingga kalau mereka melihat wajah Indonesia adalah wajah yang nyaman, yang teduh, bersahabat, dan selalu menularkan hal-hal positif ke semuanya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Mbak Gali. Wow, thanks so much Pak Dubes RI untuk Amerika Serikat, Pak Rosal Ruslani. Semoga bincang-bincang kami sangat berguna bagi kita semua. Dan Pak Dubes sehat ya bersama keluarga, dan sukses dalam mengemban tugas negara. Dan amin untuk teman-teman yang sudah bergabung di IG Lab Gali Menggali. Mohon maaf, kami tidak bisa menjawab satu persatu karena tadi banyak doa-doa juga Pak Dubes. Ada yang bertanya untuk saya dan Pak Dubes. Kita juga minta terima kasih banyak ya Pak Dubes ya. Dan untuk teman-teman, kalau saya mohon maaf bila mana mungkin acara saya kurang membawa dengan baik, tapi jangan lihat yang membawa acaranya. Tapi kita lihat dari narasumber Pak Dubes Rosan yang sudah saya menggali informasinya mengenai banyak sekali cerita mengenai pengalaman-pengalaman Bapak sebagai Ketua Kadin, dan Bapak juga sudah banyak meluangkan memberikan waktu kepada nusa dan bangsa ya, dan sekarang sudah bertugas sebagai Dubes Indonesia di Amerika, dan mudah-mudahan bisa berjalan semua lancar ya Pak Dubes ya selama bertugas di Amerika. Dan juga buat teman-teman yang belum sempat mengikuti IG Lab Gali Menggali, bisa setelah itu bisa mengikuti. Saya akan post di IG saya, di IG Lab Menggali, dan juga @gali_johannes, dan juga buat KBRI Washington DC yang sudah membantu pelaksanakan acara IG Lab Gali Menggali. Dari Pensesbud mungkin ada Mbak Febri, juga dari stafnya Dubes Mbak Aning dan Mbak Mas Raditya ya, dan siapa lagi ya tadi, kalau mohon maaf kalau tidak sebut ya Pak Dubes satu persatu ya. Dan buat teman-teman yang maksudnya belum ikut, jangan lupa pergi, belum sempat vaksin, jangan lupa pergi segera vaksin, karena vaksin itu maupun kalau bisa juga
ikutin booster ya, karena sangat berguna manfaat bagi kesehatan kita, terutama untuk pencegahan mengatasi COVID-19, dan juga jangan lupa pakai prokes dengan baik dan benar. Dan salam juga Pak Dubes buat Mbak Ayu dan keluarga dari saya dan Mas Helmi Yohanes dan putri saya Azalia Johannes. Iya, dan sekali lagi thanks so much buat Pak Dubes dan buat teman-teman yang sudah bergabung di IG Lab Gali Menggali. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye. Terima Bye. kasih. Terima kasih.